Bab 461. Karena Levi tidak mudah untuk disabotase, aku akan membiarkan Fernand melakukan pekerjaan kotor untukku. Mata Fernand berbinar saat melihat foto-foto itu. Bagaimana dia begitu cantik? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang secantik dia. Seru Fernand kaget. Zakari tersenyum. Tuan Yates, saya jamin dia bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Bawa Helena dan dia padaku. Nafsu mulai menguasai indera Fernand. Sebastian bergabung dengan percakapan mereka. Tuan Yates, saya akan merekomendasikan seseorang kepada Anda juga. Wakil Presiden Morris Group, Iris Annabel, juga cantik. Dia mungkin tidak secantik Zoe Lopez, tapi saya jamin dia cantik. Hahaha, aku tidak peduli apakah Iris ini cantik atau tidak. Aku hanya menginginkannya hanya karena dia adalah wakil presiden dari grup Morris. Ekspresi gila muncul di wajah Fernand. Zakari sedikit ragu sebelum berkata dengan canggung, Tuan Yates, saya bisa membawa Helena Engler ke sini, tetapi saya tidak berani melakukan hal yang sama kepada Zoe Lopez dan Iris Annabel karena sesuatu yang buruk telah terjadi pada saya sebelumnya. Benar-benar pecundang. Bones, pergilah bersamanya. Fernand melambaikan tangannya. Baiklah, aku berjanji akan membawakannya untukmu. Zakari dijamin sebagai senyum puas muncul di wajahnya. Helena adalah pembicaraan di kota akhir-akhir ini, dia telah mengumpulkan beberapa juta penggemar. Meski begitu, dia tetap rendah hati dan mengasah keahliannya setiap malam. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang pria yang sangat kurus dan pucat muncul. Helena gemetar ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Ikut denganku. Seseorang ingin minum denganmu. Tepat ketika dia mengatakan bahwa dia muncul di depannya, dan dia kehilangan kesadaran. Zoe Lopez dan Iris Annabel berikutnya. Mereka bertetangga. Zakari tertawa. Dalam waktu singkat, mereka muncul di Bayview Garden. Iris baru saja selesai mandi dan sedang membaca beberapa berita keuangan dengan tablet. Pada saat itu, embusan angin bertiup dari balkon, mengangkat tirai. Bukankah aku menutup jendela? Iris berdiri dan pergi untuk menutup jendela ketika sepasang tangan pucat dan kurus tiba-tiba muncul dari balik tirai. Dia menjerit ketakutan. Segera setelah itu, Zakari dan rekan-rekannya muncul. Senang bertemu dengan Anda, Miss Annabel. Yates mengundang Anda, Tulang berkata dengan dingin. Siapa Tuan Yates? Saya bahkan tidak mengenalnya. Lagi pula, Anda masuk tanpa izin ke properti saya, dan itu ilegal. Iris berteriak dengan marah. Kurasa kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Bones mendekati Iris dalam sekejap dan membuatnya pingsan. Zoe Lopez berikutnya. Senyum gila muncul dari bibir Zakari. Dibandingkan dengan grup Morris, musuh terbesarnya saat ini adalah Levi dan Zoe. Zoe perlu ditangkap, dan Levi harus dibunuh. Ini adalah kesempatan terbaik yang saya miliki. Aku akan meminta Bones membunuh Levi untuk membalaskan dendam saudaraku. Bones, mulai sekarang mungkin akan sedikit berbahaya, kata Zakari tiba-tiba dengan nada ketakutan dalam suaranya. Tulang bingung. Berbahaya. Anda mungkin tidak tahu ini, tapi suami Zoe Lopez, Levi Garrison adalah seseorang yang ahli dalam pertempuran. Keluarga Suarez telah menderita kerugian besar karena dia. Saya takut untuk berhubungan dengannya. Zakari gemetar saat dia berbicara. Huff. Benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak bisa menangani gorengan kecil. Tulang mengejek. Dia kemudian berjalan menuju rumah Levi. Zakari menyunggingkan senyum cerah. Dapatkan dia, Levi, bersiaplah untuk menghadapi kematianmu. Dia kemudian mengejar Bones dengan cepat. Bab 462. Ketika mereka memasuki rumah Levi, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Apakah dia tidak ada di sini? Zakari melihat sekeliling dan dia tidak bisa melihat siapapun. Kemana dia pergi? Pergi dan cari dia. Zakari memerintahkan bawahannya. Bones melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Kami akan mengirim dua orang itu kembali karena Tuan Yates sudah menunggu. Baiklah, aku akan membawa Zoe bersamaku begitu aku tahu di mana dia berada. Setelah itu, Helena dan Iris dikirim ke rumah keluarga Rogers. Mata Fernand berbinar dengan ekstasi ketika dia melihat betapa cantiknya mereka. Dia pikir mereka pantas ditunggu. Namun, dia sudah datang karena dia tidak bisa menahan diri sekarang. Itu sebabnya dia harus menunggu lebih lama untuk bisa memperkosa kedua wanita itu. Tuan Yates, haruskah kita pergi mencari Zoe Lopez sekarang?
Zakari bertanya. Fernan menjawab, cepat pergi. Kita masih punya waktu. Kebetulan, Levi dan Zoe pergi ke tempat orang tua mereka malam ini dan kembali ke rumah mereka setelahnya. Hah, kenapa Iris tidur begitu awal malam ini? Seru Zoe ketika dia melihat lampu di kamar Iris dimatikan. Iris biasanya akan menyalakan lampunya sampai 1 atau 2 pagi karena dia gila kerja. Ada yang tidak beres. Levi punya firasat buruk karena dia telah menerima kabar dari Nueve bahwa Fernan Yates telah datang ke Northampton. Awalnya, dia tidak memikirkan masalah ini. Namun, dia merasakan ada yang tidak beres dengan Iris, jadi dia segera mengingat informasi ini. Sayang, pulang dulu. Ada yang harus kulakukan. Setelah Levi meminta Zoe untuk kembali, dia mengatur seseorang untuk melindunginya. Azure Dragon segera melaju untuk menjemput mereka ketika mereka melangkah keluar dari Bayview Garden. Dewa Perang, Miss Annabel telah diculik bersama Helena Engler. Fernan Yates ada di rumah keluarga Rogers sekarang, dan dia melakukan segala macam kebrutalan. Kata naga Azure. Apakah dia kuat? Levi bertanya. Ayah Fernan, Scott Yates, adalah tokoh teratas di Erudia, dan 4 dewa perang yang perkasa di bawah komandonya dapat memusnahkan seluruh pasukan sendirian. Levi mendengarkan dengan geli dan menginstruksikan, baiklah. Minta macan putih untuk datang ke sini. Katakan padanya bahwa dia akan menghadapi lawan yang kuat. Pengawal hitam putih terlalu lemah untuknya, dan dia telah mengeluh tentang itu sejak saat itu. Baiklah, mengerti. Di rumah keluarga Rogers, semua orang di keluarga Rogers berlutut di tanah sementara Fernan dengan sabar menunggu saat 3 dewa perang yang perkasa berdiri di sisinya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Helena dan Iris telah bangun, dan mereka menatap sekeliling dengan ngeri. Haha, perkenalkan diri saya. Saya Fernan Yates dari South City. Saya mengundang kalian berdua untuk minum bersama saya. Fernan tertawa. Helena takut, jadi dia bersembunyi di balik Iris. Iris, di sisi lain, sudah siap. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku harus minum denganmu? Kamu tahu aku sekarang, kan? Selain itu, Morris Group akan hancur, jadi bukankah bersamaku adalah pilihan yang lebih baik sekarang? Fernan tersenyum. Apa, grup Morris akan hancur? Iris tahu ada pertumpahan darah antara South City dan Morris Group, jadi dia segera menyadari bahwa mereka ingin membalas dendam pada mereka. Apakah ini rumah keluarga Rogers? Iris berseru kaget ketika dia melihat orang-orang berlutut. Seberapa kuatkah orang ini untuk menjatuhkan seluruh keluarga Rogers? Kamu Iris Annabel, kan? Biar ku beritahu sesuatu. Iris tercengang ketika Sebastian menceritakan apa yang terjadi pada keluarga Rogers. Pria Fernan ini mengerikan. Beraninya dia mempermalukan keluarga Rogers seperti ini. Ketika Fernan melihat betapa malunya Helena dan betapa malunya Iris, dia menjadi bersemangat lagi. Dia melambaikan tangannya untuk mengusir semua orang. Tidak, apa yang kamu lakukan? Iris tiba-tiba menyadari saat dia melangkah mundur secara naluriah. Bab 463. Fernan melemparkan Helena dan Iris ke tempat tidur. Dia ahli dalam seni bela diri, para wanita tidak bisa melawan. Ketidakberdayaan melintas di mata keluarga Rogers saat mereka menyaksikan adegan itu terungkap. Sungguh orang yang kurang ajar. Apakah dia benar-benar akan melakukan perbuatan itu ketika begitu banyak orang di sekitar? Saya merasa sangat sedih untuk 2 wanita yang ditargetkan oleh Fernan. Pada saat itu, pintu manor runtuh, dan semua jendela pecah. Suara keras mengejutkan semua orang. Itu menyebabkan mereka berhenti di jalur mereka. Bahkan Fernan, yang hendak menerkam para wanita, berhenti ketika dia menatap pintu. 4 orang berdiri di dekat pintu masuk. Kirin dan White Tiger berdiri di samping Levi, yang sedang merokok cerutu. Hah, Levi, dari grup Morris. Apakah kamu Neil Rhodes? Zakari dan Sebastian Lopez berseru dengan ekspresi ngeri. Hah, apa, seseorang dari grup Morris? Fernan mengenakan jubah mandinya dan mendekati mereka dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Bones, Titan, dan Golem juga bersemangat. Haha, kamu benar-benar menggali kuburanmu sendiri. Fernan tertawa. Zakari dan Sebastian juga gelisah. Orang-orang dari grup Morris akhirnya tiba, tetapi satu-satunya nasib yang menunggu mereka adalah kematian. Kami akhirnya bisa membalaskan dendam keluarga Suarez dan keluarga Lopez. Levi, bersiaplah untuk mati. Zakari tertawa terbahak-bahak. Membunuh mereka. Fernan melambaikan tangannya,
dan 3 dewa perang yang perkasa melangkah maju, memelototi Levi dan pagar betisnya dengan mengancam. Macan putih maju selangkah dan memberi isyarat kepada mereka untuk datang dengan menggoyangkan jarinya. Datanglah padaku, sekaligus. Keangkuhan macan putih mengejutkan semua orang. Beraninya dia bertindak begitu sombong saat menghadapi Fernand dan 3 dewa perang yang perkasa. Mati. Titan memiliki temperamen paling panas di antara yang lainnya, jadi dia meraung dan menerkam macan putih seperti binatang buas terlebih dahulu. Dia ahli dalam seni bela diri, dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh harimau hanya dengan 1 pukulan. Pukulannya membuat suara yang sangat menggelegar. Titan bisa membunuh seseorang dengan pukulan, tetapi macan putih membalas dengan pukulannya sendiri, bukannya menghindarinya. Pukulan macan putih tampak lemah, tetapi niat membunuh yang gila dan kekuatan yang sangat besar ditanamkan di dalamnya. Ketika pukulan itu mencapai Titan, ekspresinya berubah drastis. Ini sangat kuat. Tinju mereka saling bertabrakan dan membuat suara tumpul. Darah menyembur keluar dari mulut Titan saat lengan kanannya meledak karena benturan. Selain itu, dia dikirim terbang oleh pukulan itu. Ketika dia mendarat di tanah, darah menyembur keluar dari lubangnya, dan dia mati di tempat. Dibunuh hanya dengan 1 pukulan. Semua orang tercengang. Aku akan membunuhmu. Tulang adalah orang berikutnya yang menerkam macan putih. Dia bergerak secepat kilat, dan mata seseorang hampir tidak bisa melihat siluetnya dari kecepatan dia bepergian. Namun, macan putih bahkan lebih cepat. Dia meraih pergelangan tangan Bones. White Tiger memutar tangannya dengan lembut dan mematahkan pergelangan tangan Bones. Tulang menjerit. Setelah itu, macan putih menghancurkan lengan, pergelangan kaki, dan kaki Bones. Dia meninggalkan Bones tergeletak lemas di tanah seperti kerangka. Tulang tampak benar-benar menyedihkan. Mati. Pada saat berikutnya, tubuh golem yang besar menjulang di atas macan putih saat dia jatuh. Macan putih mencengkeram kepala golem dan membantingnya ke tanah. Setelah 8 pukulan berturut-turut, kepala golem berantakan, dan penyok besar tercetak di sana. Tubuh raksasa golem jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. White Tiger telah mengalahkan 3 dari 4 dewa perang perkasa Fernand Yate sendirian. Bab 464. Setelah macan putih mengalahkan ketiga orang itu, dia mengeluarkan sapu tangan bersih dan menyeka tangannya. Dia tertawa. Orang terakhir cukup kuat. Butuh 8 pukulan penuh untuk membunuhnya. Semua orang menahan napas dan terdiam karena ini bukan yang diharapkan siapapun. Bagaimanapun, itu adalah mesin pembunuh terkenal dari Erudia. Mereka bahkan ditakuti oleh pengawal hitam putih, tetapi mereka telah dikalahkan oleh 1 orang. Sebastian akhirnya menyadari bahwa dia salah. Dia awalnya mengira pengawal hitam dan putih memiliki pertempuran yang berlarut-larut melawan macan putih, tetapi sekarang dia menyadari bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Di sisi lain, Zakari sangat ketakutan hingga hampir pipis di celana. Fernand gemetar ketakutan saat dia menatap macan putih. Tidak, ini tidak mungkin. Bagi Fernand, 4 dewa perang yang perkasa adalah petarung terkuat, mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Namun, mereka telah dikalahkan dalam sekejap oleh 1 orang. Asumsi Fernand hancur total. Kau Fernand Yates, bukan? Sejak kau datang ke Northampton, tinggallah di sini selamanya. White Tiger tiba-tiba menendang dada Fernand. Fernand terbang sangat jauh dan menghantam dinding dengan kuat. Garis lebar darah terbentuk di dinding, menandakan kematian Fernand. Semua orang menjadi gila ketika mereka melihat banyak retakan di dinding. Apakah dia bahkan manusia? Ini adalah kegilaan. Kegilaan total. Macan putih tersenyum, dan sepertinya dia senang dengan lawan-lawannya malam ini. Dia punya ayah tiri, bukan? Kuharap dia lebih kuat dari ini. White Tiger memiliki ekspresi penuh harap. Semua orang di keluarga Rogers tercengang. Dia sangat kuat. Kirin menatap Sebastian dan Zakari dan bertanya, bukankah kami sudah memberitahumu bahwa sejak kamu datang ke Northampton, kamu harus tinggal selamanya? Pertanyaan Kirin adalah hukuman mati bagi Sebastian dan Zakari. Tidak ada yang menyangka anak tiri Scott dan 3 dewa perang perkasa hanya menikmati masa tinggal mereka di sini selama setengah hari. Mereka semua mati kecuali tulang, bahkan dia berada di ambang kematian karena beberapa lusin tulangnya telah patah. Pada akhirnya, Bones tidak bisa sampai ke South City hidup-hidup karena dia tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya. Ini adalah kekalahan terburuk yang dihadapi Scott dalam 10 tahun. Di sisi lain, Levi membawa Helena dan Iris bersamanya.
Helena menatap Levi dengan ekspresi terima kasih karena dia mengubahnya dari pengangguran menjadi superstar. Selain itu, dia tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi dia juga menyelamatkannya hari ini. Karena itu, cara Helena memandang Levi sedikit berbeda sekarang. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Tanya Iris. Ini adalah kedua kalinya Levi menyelamatkannya, meskipun dia tidak harus melakukan pekerjaan kotor itu. Zoe melihat lampu di kamarmu dimatikan, jadi kupikir sesuatu yang buruk terjadi padamu, Levi menjelaskan. Iris berkata dengan agak malu-malu, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Dia sekarang tersipu marah setiap kali dia melihatnya. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada Zoe. Setelah itu, Levi menyuruh Helena pulang lebih dulu. Ketika dia turun dari mobil, dia berkata dengan malu-malu kepada Levi, Levi, aku akan segera membalasmu karena telah menyelamatkanku hari ini. Sementara itu, di Rose Gold Manor, South City, Scott sedang membuat teh sementara Tipon duduk di seberangnya dan tetap diam. Seorang biksu memberi saya paket teh ini. Saya enggan meminumnya, Scott menyeringai. Namun, Tipon tidak hanya tidak berbicara, tetapi ekspresinya juga tetap tenang karena tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Tuan, kita dalam masalah. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Keributan bisa terdengar dari luar pada saat itu. Scott tidak senang. Kenapa kau membuat begitu banyak suara? Di sisi lain, Tipon masih duduk tak bergerak meskipun terjadi keributan. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Theo, salah satu kepala pelayan tua Scott, berseru kaget. Bab 465 dia telah melayani di bawah Scott selama 50 tahun, jadi dia mirip dengan Scott dalam sikap dan kepribadian. Theo tidak pernah secemas ini sebelumnya, yang berarti mereka berada dalam masalah yang sangat besar. Scott berdiri dan bertanya, Theo, apa yang terjadi? Tuan, lihat saja sendiri. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Theo menyeka air matanya. Scott segera menyadari sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi, jadi dia bergegas keluar pintu. Banyak tokoh kuat South City berkerumun di pembukaan di tengah manor. Mayat ditempatkan di lubang, dan mereka ditutupi dengan kain putih. Apa yang terjadi? Semua orang secara otomatis memberi jalan bagi Scott ketika dia tiba. Tuan, tolong kuatkan, kata kepala keluarga Suarez dan keluarga Lopez sambil terisak-isak tak terkendali. Scott memejamkan matanya tanpa daya ketika mendengar itu. Tubuhnya gemetar, dan tangannya yang terentang melayang di sekitar kain, enggan untuk membukanya. Topan, yang berdiri di belakangnya, melangkah maju dan menemukan ketujuh mayat itu. Mayat Fernand, tiga dewa perang yang perkasa, Sebastian, dan Zachary terungkap. Keluarga Suarez dan keluarga Lopez sudah menangis cukup lama, tapi itu tidak terjadi pada Scott. Scott merasa kepalanya seperti mau meledak saat melihat tubuh anak tirinya dan bawahannya. Dia benar-benar hancur pada saat itu. Itu adalah hari paling menyedihkan dalam 50 tahun hidupnya. Dia belum pernah membunuh siapapun selama 30 tahun, tetapi sekarang rasa haus darah menyerangnya. Ketika Tipon melihat tubuh ketiga rekannya, dia menyipitkan mata dan memancarkan aura mengancam yang luar biasa. Semua orang bisa merasakan suhu turun tajam, dan tanpa disadari mereka bergidik. Semua orang tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Mulai hari ini dan seterusnya, kedamaian tidak akan mengunjungi Erudia lagi. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang yang melakukan ini pada Scott. Scott tidak pernah menyangka bahwa tiga dewa perang yang perkasa, bersama dengan anak tirinya yang tercinta, mati. Scott tidak memiliki anak, dan sahabatnya telah meninggal untuk menyelamatkan Fernand, jadi Scott selalu memperlakukan Fernand seperti putranya sendiri. Hatinya sakit sekarang karena Fernand sudah mati. Saudaraku, aku tidak bisa melindungi putramu. Ini semua salahku. Scott berteriak ke langit. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda harus mengambil alih. Jika tidak, grup Morris akan memerintah Erudia. Scott berteriak dengan marah, Theo, katakan ini pada semua orang. Siapkan pemakaman dalam 3 hari karena aku ingin mengirim putraku dan saudara-saudaraku pergi dengan hormat. Aku ingin semua orang di Erudia tahu tentang pemakaman ini. Dimengerti, Guru. Kedua, kumpulkan semua mantan bawahan kita dan kembalikan mereka dalam 3 hari. Ketiga, beritahu 24 muridku untuk datang ke kota selatan dengan semua orang mereka. Semua orang bergidik ketika mereka mendengar perintah Scott. Ada 13 kota besar di Erudia,
dan semuanya kecuali Hampton Utara berada di bawah kekuasaan Scott. 12 kota yang tersisa diperintah oleh mantan bawahan atau murid Scott, tetapi mereka telah menempuh jalan mereka sendiri sejak pensiunnya 30 tahun yang lalu. Meskipun demikian, Scott memerintahkan mereka untuk berkumpul dalam waktu 3 hari untuk menuju ke Northampton dan menghancurkan grup Morris. Tidak ada yang bisa membayangkan kekacauan macam apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu Morris Group pasti akan hancur. Bersambung.